Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Asriatul Hidayah. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang oksidentalisme dalam kajian pemikiran tokoh Muhammad Arkom. Yang pertama, ada biografi Muhammad Arkom. Muhammad Arkom merupakan seorang filsuf Islam modern yang lahir pada 1 Februari 1928 di desa Berber, Kalibia, Aljazair. Ia merupakan seorang anak pedagang rempah-rempah. Ia belajar bahasa dan sastra Arab di Universitas Algier, sambil mengajar bahasa Arab pada sebuah SMA di Al-Harraj, daerah pinggiran ibu kota Aljazair. Di tengah perang pembebasan Aljazair dari pemerintah kolonial Prancis, Arkom mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Paris. Sejak itulah ia menetap di Prancis. Pendidikan formal terakhir diselesaikan Arkom dengan meraih gelar doktor di bidang sastra pada tahun 1969 di Universitas Sorbonne, Paris. Sejak menetap di Prancis itulah ketajaman pemikirannya tentang Islam dan sejumlah problematika umat semakin terarah. Apalagi penguasaannya atas pengetahuan dan peradaban Barat telah meyakinkan sejumlah universitas besar di Eropa yang kemudian memintanya untuk mengajar sebagai dosen terbang di sejumlah negara. Sebagai seorang intelektual Muslim Arab terkemuka, Arkom terlibat dalam tugas yang sangat penting untuk menafsirkan dan menyusun kembali tradisi-tradisi keagamaan, fikih, filosofis klasik, melalui sistem hermeneutik canggih yang terilhami oleh metodologi kritis Barat kontemporer. Suatu tugas yang membuatnya menjadi seorang pemikir kontroversial dalam menciptakan wacana kritis Arab Islam modern. Yang kedua, pemikiran Arkom tentang umat Islam. Arkom memiliki pandangan modern tentang Islam. Baginya, Islam bukanlah agama yang terorganisir secara kaku dan dogmatis. Tetapi, dalam perjalanan sejarahnya, Islam telah sedemikian rupa dipaksa sehingga menjadi semata dogma-dogma mati yang melalui jalur kekuasaan menjadi alat legitimasi untuk mengabsahkan kekuasaan itu sendiri. Dari sinilah kemudian muncul klaim-klaim kebenaran dari satu kelompok atas kelompok yang lainnya. Tak heran jika pemikiran yang muncul pada saat itu adalah pemikiran yang terkotak-kotak, sempit, logosentris, dan tertutup. Ironisnya, sementara dikatakan bahwa kemodernan yang muncul pertama kalinya di dunia barat adalah berkat kemajuan yang dicapai kaum muslim di masa lalu, ternyata hingga sekarang kaum muslim hanya bernostalgia dengan kenangan-kenangan lama itu. Dan yang lebih menyedihkan, mereka kini hanya penonton dari perkembangan modern yang demikian pesat. Dalam situasi seperti ini, kaum muslim hanya akan mengalami ketertinggalan demi ketertinggalan. Ketika ditanya, apakah musuh utama Islam saat ini? Arkom dengan tegas menjawab, yakni ketidakmampuan masyarakat Islam menguasai perjalanan sejarahnya yang selama ini tidak tentu arah. Inilah katanya arti dari ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Yang ketiga, ada kritik Muhammad Arkom. Fokus pemikiran Arkom adalah kritik secara epistemologis terhadap suatu kelompok yang ia namakan masyarakat kitab. Kritik tersebut dilontarkan karena ia menolak adanya kesakralan yang secara terminologi menunjuk suatu yang tidak dapat diperjelas dengan verifikasi empirikal. Kesakralan itu sendiri terjadi karena pemikiran generasi terdahulu diwarisi begitu saja ke generasi berikutnya tanpa mempertanyakan lebih lanjut bagaimana sebenarnya situasi historis yang ikut menentukan corak sistematika keilmuan saat itu. Dinamika wacana Islam yang ada pada masa Rasulullah dan sahabatnya mengalami keredupan ketika masa Abbasiyah yang melakukan standarisasi doktrin Islam. Ia menuntut agar adanya penafsiran ulang secara terus-menerus sejalan dengan dinamika sosial. Menurutnya, sebuah tradisi akan kering dan mati jika tidak dihidupkan secara terus-menerus.
Pemakaian pemikiran Barat dalam mengkaji Islam menurut Arkon tidak akan mengancam pemikiran dan masyarakat Islam, melainkan sebagai sarana untuk memahami lebih baik kenapa pemikiran Islam telah sampai pada kekakuan dan ketertutupan. Arkon juga mengkritik sebagian orientalis modern yang terjebak dengan pendekatan filologis dan historisme. Menurut Arkon, masyarakat Barat bersikap ambivalen dalam menilai perkembangan kebudayaan secara umum. Mereka berpandangan etnosentris terhadap kebudayaan-kebudayaan lain, namun terhadap perkembangan masyarakat dan kebudayaannya sendiri, mereka menggunakan pendekatan antropologis. Namun meskipun begitu, para orientalis sangat memberi kontribusi bagi kemajuan, perkembangan pemikiran, dan studi keislaman. Bahasan yang terakhir, karya-karya Muhammad Arkon. Karya-karya Muhammad Arkon antara lain seperti sumbangan pada pembahasan humanisme Arab, Maskawi sebagai filsuf dan sejarawan. Ada juga esai-esai tentang pemikiran Islam. Ada juga tentang pemikiran Arab. Selanjutnya ada tentang pembaca-pembaca Quran. Selanjutnya ada kritik nalar Islami. Dan yang terakhir ada catatan-catatan pengantar untuk memahami Islam. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.